Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Sebelumnya, yuk belajar sejarah mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1447 Hijriah. Saat ini, dalam pemantauan hilal awal Ramadan, pemerintah menggunakan alat canggih, yaitu teodolit dan teleskop. Tapi tahukah historian, jauh sebelum adanya alat canggih, penentuan awal Ramadan di Indonesia adalah sebuah perjalanan sunyi yang penuh dengan ketegangan, pengamatan tajam ke langit, hingga perdebatan ilmu pengetahuan yang mengubah wajah sejarah bangsa. Dari dentuman meriam kesultanan hingga perhitungan algoritma satelit, bagaimana umat Islam di Nusantara menentukan awal bulan suci dari masa ke masa? Yuk tonton videonya sampai selesai. Pada awal masuknya Islam ke Nusantara, sekitar abad ke-7 hingga ke-15 Masehi, penentuan awal Ramadan sepenuhnya bergantung pada indera manusia yang paling dasar, yaitu penglihatan. Ketika para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat mendarat di pesisir Sumatera dan Jawa, mereka membawa tradisi Rukyatul Hilal atau pengamatan bulan sabit muda secara langsung. Di masa ini, Islam bersifat sangat lokal dan tersebar di beberapa pemukiman kecil. Tidak ada otoritas pusat yang mengatur kapan puasa dimulai. Seorang ulama atau syekh di sebuah pelabuhan akan naik ke tempat tertinggi atau pergi ke pantai saat matahari terbenam. Jika matanya menangkap guratan tipis bulan sabit, maka malam itu juga dia akan mengumumkan kepada jamaahnya untuk mulai sholat tarawih. Sementara komunitas muslim di pedalaman yang terhalang bukit atau vegetasi hutan mungkin akan memulai puasa 1 hari lebih lambat karena pesan belum sampai ke telinga mereka. Akibatnya sangat wajar jika terjadi perbedaan hari mulai puasa antar wilayah karena keterbatasan komunikasi. Seperti kabar dari Aceh, belum tentu sampai ke Jawa dalam waktu 1 malam. Memasuki era keemasan Kesultanan Islam pada abad ke-16 hingga ke-19 Masehi, penentuan awal Ramadan mulai memiliki struktur kekuasaan yang lebih jelas. Di kerajaan besar seperti Demak, Mataram, hingga Ternate Tidore, pengumuman awal Ramadan bukan lagi sekedar urusan individu, melainkan keputusan politik dan religius seorang sultan. Sultan biasanya menunjuk seorang kadi atau hakim agung untuk memimpin pengamatan. Disinilah tradisi kultural mulai tumbuh. Di Yogyakarta dan Surakarta misalnya, tanda dimulainya Ramadan diumumkan melalui bunyi beduk yang bertalu-talu dari Masjid Agung atau suara dentuman meriam yang menggelegar ke seluruh penjuru kota. Secara diakronis, kita melihat bahwa pada masa ini, penentuan Ramadan berfungsi sebagai alat pemersatu rakyat di bawah payung otoritas kesultanan. Meskipun metodenya masih murni pengamatan mata telanjang yang dipadukan dengan kearifan lokal. Pada masa Hindia Belanda, pemerintah kolonial tidak secara langsung mencampuri urusan akidah. Namun mereka memiliki kepentingan besar dalam menjaga ketertiban umum selama hari raya keagamaan. Melalui lembaga bernama Kantor voor Inlandse Zaken atau Kantor Urusan Pribumi pada tahun 1889, pemerintah Belanda memantau bagaimana para ulama dan penghulu menetapkan awal puasa. Peran sentral saat itu dipegang oleh para penghulu keraton atau masjid agung di kota-kota besar. Namun, karena belum adanya koordinasi nasional yang terpusat, seringkali terjadi perbedaan hari mulai puasa antara wilayah satu dengan lainnya.
Hal ini memicu keresahan bagi pemerintah kolonial, terutama terkait pengaturan hari libur kerja bagi pegawai pribumi. Untuk mengantisipasi kebingungan tersebut, pada awal tahun 1900-an, pengumuman awal Ramadan mulai memanfaatkan jaringan telegraf. Telegraf digunakan oleh bupati dan penghulu untuk saling berkirim kabar mengenai penampakan hilal. Keputusan ini memiliki dampak yang signifikan. Informasi penampakan hilal bisa diketahui oleh wilayah pedalaman hanya dalam hitungan jam, bukan hari. Perubahan besar terjadi pada awal abad ke-20, tepatnya saat gerakan pembaruan Islam mulai merambah Nusantara. Periode ini menjadi titik balik penting karena ilmu falak atau astronomi Islam mulai dipelajari secara sistematis oleh para ulama yang baru pulang dari Tanah Suci, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Disinilah terjadi pergeseran paradigma. Muncul perdebatan intelektual antara metode ruqyat atau observasi dan metode hisab atau perhitungan matematis. Lahirnya organisasi besar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama membawa identitas masing-masing dalam menentukan awal bulan. Pada tahun 1912, Muhammadiyah mulai memperkenalkan penggunaan logaritma dan perhitungan astronomis yang memungkinkan penentuan awal Ramadan diketahui bertahun-tahun sebelumnya tanpa harus melihat langit. Sementara itu, NU tetap memegang teguh tradisi ruqyat sebagai bentuk kepatuhan teks keagamaan, namun mulai memperkuatnya dengan organisasi yang lebih rapih di seluruh pelosok desa sejak awal berdirinya pada tahun 1926. Di antara tahun yang sama juga, surat kabar resmi pemerintah seperti Yafase Koran dan surat kabar swasta seperti Utusan Hindia dan Darmo Kondo mulai menjadi alat pengumuman publik yang krusial. Bahkan Yafase Koran juga memuat pengumuman mengenai hari libur resmi bagi pegawai pribumi untuk menyambut awal Ramadan dan Idul Fitri. Dari sini bisa dilihat adanya upaya awal untuk menyatukan waktu puasa melalui teknologi komunikasi barat. Meskipun otoritas keagamaan tetap berada di tangan masing-masing ormas Islam yang saat itu baru lahir dan memiliki metode hisab atau ruqyat yang berbeda-beda. Situasi kemudian berubah drastis ketika Jepang masuk dan menduduki Nusantara pada tahun 1942. Di bawah pemerintahan militer Jepang, agama digunakan sebagai alat propaganda untuk menarik simpati umat Islam dalam mendukung upaya Perang Pasifik. Secara kronologis, pemerintah Jepang membentuk organisasi bernama Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia pada tahun 1943 sebagai wadah tunggal bagi umat Islam. Dalam penentuan awal Ramadan, Jepang mengambil peran sebagai otoritas tunggal yang melegitimasi pengumuman melalui media massa yang mereka kontrol sepenuhnya, seperti surat kabar Asia Raya dan siaran radio Hosho Kanri Kyoku. Di masa ini, penetapan awal puasa menjadi sangat politis. Jepang ingin memastikan bahwa seluruh umat Islam berpuasa dan merayakan Idul Fitri pada hari yang sama, agar tidak mengganggu mobilisasi massa dan jadwal kerja di pabrik-pabrik serta lahan pertanian. Meskipun singkat, masa pendudukan Jepang memberikan pelajaran penting bagi tokoh-tokoh Islam Indonesia mengenai pentingnya sebuah lembaga pusat atau semacam sidang isbat dini yang mampu menyatukan suara umat di tingkat nasional, yang nantinya menjadi cikal bakal terbentuknya Kementerian Agama di masa kemerdekaan. Pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, negara menyadari bahwa perbedaan penentuan hari raya bisa memicu kebingungan sosial di tengah semangat persatuan yang baru tumbuh. Pada tahun 1946, dibentuklah Kementerian Agama
yang kemudian mulai merintis jalan tengah. Tahun 1950-an, tepatnya di masa pemerintahan Presiden Soekarno, dimulailah tradisi yang kita kenal sebagai sidang isbat. Kata isbat sendiri berarti penetapan. Negara hadir bukan untuk memaksa, melainkan untuk memfasilitasi pertemuan antara para ahli hisab dan praktisi ruqyat. Secara kronologis, sidang isbat awalnya berlangsung sangat sederhana di kantor kementerian, di mana para ulama bertukar catatan dan hasil pengamatan di bawah lampu bohlam yang remang-remang, lalu menyebarkan hasilnya melalui siaran radio RRI yang statis. Memasuki era Orde Baru, di bawah kepemimpinan Soeharto, sidang isbat bertransformasi menjadi peristiwa nasional yang sangat formal dan terpusat. Pemerintah membentuk Badan Hisab Ruqyat pada tahun 1972 untuk menyatukan standar perhitungan di seluruh kementerian dan lembaga. Disinilah peran teknologi mulai mendominasi. Teleskop manual mulai digantikan oleh teodolit dan alat optik yang lebih akurat. TVRI menjadi kanal tunggal yang dinantikan jutaan penduduk untuk mendengar pengumuman Menteri Agama. Sidang isbat pada masa ini bukan hanya soal ibadah, tapi juga cermin stabilitas nasional, di mana pemerintah berusaha menciptakan satu standar tunggal bagi seluruh rakyat Indonesia agar tidak ada friksi di tengah masyarakat. Di era reformasi hingga saat ini, penentuan awal Ramadan telah mencapai puncak kecanggihan teknologinya. Kita tidak lagi hanya melihat ke langit dengan mata kosong, melainkan menggunakan teleskop digital yang terhubung dengan kamera CCD sensitif cahaya dan sistem komputerisasi yang mampu melacak posisi bulan, bahkan di siang hari bolong. Namun tantangannya pun bergeser. Bukan lagi soal alat, melainkan soal kriteria. Pada tahun 2022, Indonesia secara resmi mengadopsi kriteria MABIMS baru yang lebih ketat, yakni ketinggian hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Hal ini adalah upaya untuk menyelaraskan kalender Islam di kawasan Asia Tenggara. Meskipun perbedaan terkadang masih muncul, sidang isbat masa kini telah menjadi ruang dialog terbuka yang melibatkan astronom dari BRIN, ahli falak, hingga ormas-ormas Islam dalam sebuah forum yang disiarkan secara live streaming dan bisa diakses oleh siapa saja di layar ponsel masing-masing. Itu tadi sejarah panjang sidang isbat di Indonesia. Dari hanya sekedar informasi untuk golongan sendiri pada masa awal Islam di Nusantara, penyeragaman awal puasa pada masa pemerintahan kolonial, sampai sidang isbat terbuka yang disiarkan langsung melalui berbagai media, kita mengetahui bahwa agama bisa sejalan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi historian yang menjalankannya. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.